Dan ini akan menjadi ujiannya. Mampukah Erik ten Hag membangun reputasinya bahwa dia adalah orang yang pantas menangani United dan membawa United pada kebangkitan. Jadi kuncinya lawan Liverpool. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini mau bahas pertandingan yang akan menjadi sorotan pada akhir pekan ini. Manchester United lawan Liverpool yang akan berlangsung pada Selasa dini hari atau Senin lewat tengah malam. Jadi sisi menariknya atau catatan ulasannya yang pertama adalah buat saya, Erik ten Hag kita pikir atau banyak orang pikir Erik ten Hag adalah solusi dari keterpurukan MU selama ini. Tetapi di 2 pertandingan awal ternyata Erik ten Hag tidak mencerminkan bahwa dia adalah solusi dari permasalahan itu. Bahkan dengan jadwal yang secara teori di atas kertas lawan Brighton dan Brentford harusnya bisa dilewati oleh MU karena kapasitas MU yang lebih besar, ternyata juga malah terjungkal. 2 kali kalah dengan kebobolan 6 gol dari Brighton maupun dari Brentford. Bahkan dengan Brentford, kalau kita bicara angka, harga, skuad MU itu 8 kali lebih mahal dari skuadnya Brentford. Tetapi kita tahu hasilnya adalah kalah telak 0-4. Jadi situasinya chaos saat ini. Bahkan kan kita tahu bahwa menjelang pertandingan nanti MU lawan Liverpool akan ada protes besar-besaran terhadap kepemilikan, terhadap keluarga Glazer atau pemilik dari MU. Mereka menganggap bahwa istilah pepatah yang sudah diketahui secara umum, ikan busuk dari kepalanya. Jadi ada protes keras terhadap kepemimpinan atau kepemilikan MU kepada keluarga Glazer, kepada manajemen. Karena mereka menyadari bahwa Erik ten Hag bukan satu-satunya, bukan satu-satunya solusi, bukan satu-satunya jalan keluar. Kita lihat memang ada banyak kekusutan, transfer pemain juga belum meyakinkan. Bahkan sempat seolah-olah seperti kepepet, panik. Jadi klub sebesar MU United kayak kepepet. Marco Arnautovic, Adrian Rabiot juga masuk skema sebelum kemudian belakangan muncul Casemiro. Saya pikir ini bukti dari kepanikan MU dalam hal aktivitas transfer, dalam hal kehebatan mereka dalam membangun tim yang baru lewat bursa transfer. Jadi kita lihat di situ pun lemah, hanya baru mendatangkan 3 pemain. Lisandro Martinez di belakang, Christian Eriksen dan juga Tyrell Malacia. Kita bahas satu-satu, misalnya dengan pemain yang sudah datang di luar Casemiro yang kabarnya juga sudah deal bakal berlabuh di Old Trafford. Karena Casemiro sendiri yang meminta untuk meninggalkan Real Madrid. Jadi yang pertama misalnya Lisandro Martinez. Tentu Erik ten Hag tahu kualitas Lisandro Martinez, bek asal Argentina ini. Tapi dengan tinggi 176, tentu dia punya kelebihan. Tapi dengan tinggi 176 tentu resiko di posisi center back. Kecuali partner sebelahnya itu jago, handal dalam kualitas duel atas, aerial duel jago. Tapi ini kan nggak punya partner seperti itu. Apakah Lisandro Martinez bisa berfungsi untuk MU? Bisa. Tetapi dia akan lebih berfungsi jika MU-nya bermain dengan kualitas kontrol permainan. Jika MU-nya sangat dominan dalam mengontrol permainan. Jadi kalau kita ditarik contoh misalnya Javier Mascherano, dia juga tidak tinggi, tetapi waktu di Barcelona era Pep Guardiola dia ditaruh sebagai center back dan dia bisa memerankan itu. Kenapa? Karena skuad Barcelona saat itu adalah skuad yang dominan menguasai bola, yang kontrol permainan, kan seperti itu. Jadi itu catatan buat Lisandro Martinez. Yang kedua Christian Eriksen, pertandingan pertama jadi striker. Pertandingan kedua lawan Brentford jadi deep lying playmaker. Ya mungkin pengen mirip-mirip seperti Pirlo lah kan gitu. Kalau kita ambil contoh besarnya Andrea Pirlo. Tetapi memang kesulitan karena bukan harus sama seperti Pirlo, tetapi
partner di sebelahnya Christian Eriksen, Fred, itu kan nggak sama seperti Daniel De Rossi, partner Pirlo di timnas misalnya, atau Gennaro Gattuso yang jadi partner buat Pirlo waktu di Milan misalnya. Jadi ada persoalan saat menempatkan Eriksen juga sepertinya. Ini menunjukkan kebingungan. Memasuki kompetisi, komposisi pemain masih terlihat bingung. Juga persoalan Cristiano Ronaldo yang jelas-jelas sudah tidak menginginkan ada di Old Trafford. Tapi Erik ten Hag masih menganggap bahwa Ronaldo bagian dari rencananya, bagian dari konsepnya. Ini yang kemudian menjadi ambigu, tidak jelas. Situasi-situasi inilah yang membuat membuat MU menurut saya kusut dalam memasuki awal musim ini. 2 kekalahan beruntun jelas malapetaka, jelas chaos buat United. Jadi saya pikir menghadapi Liverpool Selasa dini hari, Senin lewat tengah malam, pilihannya cuma satu, menang atau menang. Karena kalau nggak menang, maka ini pilihannya adalah win or die. Atau kalaupun tidak die langsung, maka dying sekarat. Ini kan sulit. Padahal jadwal tadi sebetulnya dalam posisi yang ideal. Lawan Brighton secara teori di atas kertas harusnya dilewati MU, baru menghadapi lawan berat Liverpool. Ini makin sulit, makin memojokkan MU karena lawan Brighton kalah, lawan Brentford kalah, sekarang lawan Liverpool pula gitu kan. Liverpool memang tanpa Darwin Núñez yang suspend 3 pertandingan. Diogo Jota masih cedera, jadi hanya tinggal punya Firmino. Firmino sedang dipantau kebugarannya sampai menjelang saat-saat akhir. Tapi kemungkinannya Firmino lah yang kelihatan akan mengisi posisi nomor 9 atau kembali menempati posnya di tim Liverpool setelah Darwin Núñez suspend 3 pertandingan kartu merah kemarin. Nah, ini tetap walaupun Liverpool ada beberapa pemain yang cedera seperti Thiago Alcantara dan sebagainya, maka Liverpool tetap akan jadi lawan berat buat United karena Liverpool adalah sebetulnya tim yang sudah jadi, tim yang sudah established di bawah era Jurgen Klopp yang sudah menangani Liverpool 7 tahun, sudah kebentuk timnya. Tim yang sudah terbentuk, tim yang sudah jadi. Hanya memang di awal musim masih belum tancap gas. Dengan segala persoalannya, belum maksimal, 2 kali draw, tapi tetap buat saya ini tim yang lebih stabil sudah jadi ketimbang MU yang masih tertatih-tatih, yang dalam kebingungan dalam segala aspek, baik di aspek sepak bola maupun juga ada sorotan kepada kepemilikan. Bahkan isu belakangan kan juga ada yang ingin membeli saham dari MU, ingin membelilah kepemilikan itu. Lalu juga dalam hal aspek sepak bola transfer misalnya, itu juga belum memuaskan. Banyak orang melihat bahwa Erik ten Hag melakukan transfer pemain itu lebih kepada memilih pemain-pemain yang sudah dikenal atau pemain-pemain yang ya familiar dengannya karena pernah dia ditangani di Ajax misalnya. Makanya kita tidak heran dia mengincar Frenkie de Jong, dia mengincar Anthony, dia mengincar Lisandro Lopez. Dari 3 yang diincar itu mantan Ajax semua. Baru Lisandro Martinez, bukan Lisandro Lopez. Lisandro Martinez yang berhasil diboyong ke Old Trafford. Jadi saya pikir dari sisi pembelian pemain juga belum terlihat sesuatu yang luar biasa istimewa, sesuatu yang melampaui jadi belum out of the box lah untuk membangun MU yang baru Erik ten Hag ini. Jadi saya pikir itu catatan saya. Kalau situasi hasil pertandingannya adalah win or die, tetapi buat Erik ten Hag juga ini pertaruhan reputasinya karena kelihatan ternyata oke lah dia hebat di Eredivisie Belanda, tapi di panggung besar seperti Premier League ternyata dia tertatih-tatih. Dia masih mempersalahkan fighting spirit pemain-pemain MU yang belum pada level yang dia inginkan, tapi juga tidak memperlihatkan solusi yang cukup jitu. Dan ini akan menjadi ujiannya. Mampukah Erik ten Hag membangun reputasinya bahwa dia adalah orang yang pantas menangani United dan membawa United pada kebangkitan. Jadi kuncinya lawan Liverpool Selasa dini hari, Senin tengah malam. Jadi jangan lewatkan pertandingan yang menarik, menentukan, dan juga bisa jadi hidup mati bagi siapapun. Bagi Jurgen Klopp sih enggak, bagi Liverpool enggak, bagi Erik ten Hag dan MU saya pikir. Sekali lagi sebagai penutup saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap digocek Bung Toel.